Sampurasun, Mogia Rahayu Sagung Dumadi. Sang Hyang Swawar Cinta dan budaya sesajen Sunda Buhun, serta doa-doa meminta hujan di zamannya. Naskah Sang Hyang Swawar Cinta termasuk dalam koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan nomor koleksi L626-69 atau disebut juga Kropak 626. Naskah ini ditulis menggunakan aksara dan bahasa Sunda kuno. Berdasarkan catatan kepurbakalaan dari N.J. Krom, naskah ini berasal dari kelompok koleksi Bandung. Keadaan fisik naskah cukup baik, namun naskah ini belum pernah diteliti sebelumnya. Demikian menurut C.M. Plate yang sempat membaca dan mengalih aksarakan naskah ini ke dalam aksara Latin. Makna Sang Hyang Swawar Cinta dapat berarti sesuatu yang suci yang turun dari surga. Inilah yang diimajinasikan oleh pengarang pada awal teksnya. Pada zamannya, naskah Swawar Cinta ini dikawihkan dengan sesajen lengkap pada sebuah prosesi ritual. Naskah yang isinya berupa raja yang amat sangat panjang. Kita nanti akan membacakan raja yang berkaitan dengan minta hujan. Kembali kepada prosesi ritual yang sangat sakral di zamannya. Disediakan sebuah sesaji atau sesajian atau sesajen. Misalnya adanya paruh puyan dan kemenyan. Paruh puyan adalah tempat arang atau bara api yang terbuat dari tanah, yang bisa dimaknai sebagai tempat saripati atau badan sekujur, atau disebut kurung. Dalam saripati badan sekujur itu ada unsur merah yang melambangkan api, kuning melambangkan angin, putih melambangkan air, dan hitam melambangkan tanah. Bermakna saripati dari api, air, angin, dan tanah adalah asal badan sekujur atau penopang hidup. Kemudian prosesi membakar kemenyan atau ngukus bermakna ngudag kusumaning hyang jati, bermakna mengkaji dan menghayati serta menelusuri hakikat dan nilai-nilai ketuhanan. Menyan bermakna teman turnyaan, nu'nya sa'nyana atau sebenar-benarnya. Secara keseluruhan bermakna mendalami, mengkaji, atau menghayati, haruslah sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya. Kemudian dalam ritual juga ada sebuah amparan atau samak atau tikar, bermakna kudu saamparan samaksud satujuan. Sakabeh tujuan jeung maksud di amparan ku katuhanan, kamanusan, karahayatan, keadilan. Sesungguhnya kita ini harus satu tujuan, satu maksud, yang semua itu harus didasari oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian ada juga kain putih yang disebut alas boeh bodas, bermakna hendaknya dalam tindakan dan ucapan harus dilandasi oleh kebersihan hati, pikiran, atau kebersihan lahir dan batin. Kendi atau tuban yang berisi air diberi daun hanjuang. Kendi yang berisi air terbuat dari tanah, yang bermakna hirup kudu bajoang gawe pikeun lemah cai, atau berbakti kepada negara atau bebela ka nagara, atau hidup harus berbakti kepada nusa dan bangsa. Nasi tumpeng atau banyak dikenal dengan istilah tumpeng saja adalah sajian khas yang banyak dijumpai dalam acara perayaan atau selamatan, baik di desa-desa maupun di kota-kota besar di Pulau Jawa, Bali, dan pulau-pulau lainnya di Nusantara, bahkan hingga hari ini. Tumpeng menjadi materi penting dalam acara pemujaan atau selamatan dalam tradisi budaya Sunda kuno. Walaupun diakui sebagai simbol penting dalam sebuah acara pemujaan dan selamatan, namun sebenarnya tidak banyak orang mengetahui yang memahami makna di balik perupaannya. Tumpeng sendiri sebenarnya menjadi simbol yang mengangkat hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dengan alam dan sesama manusia. Kemudian ada lagi bakakak ayam atau bekakak ayam, bermakna pasrah sumerah ka Gusti, tumamprak lir bakakak, pasrah seperti bekakak ayam. Kemudian ada lagi puncak manik atau tumpeng dengan telur di puncaknya. Tumpeng yang di atasnya ada telur ayam bermakna puncakna tina kahirupan nyaeta silih ajenan kasasama. Endog teh mamana cita-cita kahirupan nu bakal ngalahirkeun laku lampah hade. Artinya dalam kehidupan itu puncaknya adalah saling menghargai terhadap sesama. Telur diibaratkan sebagai awal mula kehidupan yang bakal melahirkan perilaku baik.
Daun jati tilu lambar bermakna manusia dina ngajalankeun hirup jeung kahirupan kudu dumasar kana tekad ucap jeung lampah nu sajatina, atau juga bayu sabda hedap. Artinya menjalani kehidupan harus didasari dengan tekad, ucapan, dan tingkah laku yang baik, atau bayu sabda hedap yang baik. Ada lagi lemareun atau supaheun, yaitu alat untuk menyirih. Bermakna lamun orang rek ngucap lumaku jeung lumampah ulah rek gurung gusuh, tapi kudu dibeuweung diutahkeun siga nu nyeupah. Artinya kalau kita berbicara, berperilaku, dan bertindak jangan terburu-buru, tapi harus dipikir dan dicerna terlebih dahulu, persis ketika ngalemar atau menyirih. Ada lagi dalam sesajen itu menggunakan sangsaka dwi warna atau sasaka pusaka buhun Jawa Dwipa, yaitu bendera dua warna merah dan putih. Ada lagi rujak 7 rupa. Rujak bermakna rasa seperti manis, pahit, asam, keset, pedas, asin, dan sebagainya. 7 rupa bermakna 7 poe atau 7 hari. Secara keseluruhan bermakna dina 7 poe panggih jeung rupa-rupa kehidupan, yang artinya dalam 7 hari kita bertemu dengan berbagai rasa kehidupan. Kemudian juga ada kopi pahit, misalkan ada kopi pahit, kopi amis, jeung cai asak herang diwadahan kana batok. Bermakna sajeroning lampah hirup pinasti ngaliwatan papait jeung mamanis nu sakudu digodog diasakan dina babatok wening ati herang mana. Yang artinya dalam laku lampah kehidupan pasti melalui kepahitan dan manis yang semestinya diolah, dikaji dalam tempurung atau babatok, yaitu pikiran dan elingan dalam hati yang tenang dan bersih. Dan ada lagi berbagai macam bentuk sajian yang berbeda antar wewengkon di wilayah Sunda di zaman itu, bahkan di zaman ini, yang tidak mesti sama berdasarkan petunjuk dari Sang Rama atau Romo yang berada di wilayah masing-masing. Kembali lagi kita kepada naskah Swawar Cinta. Naskah Swawar Cinta ini ditulis di Gunung Larang Sri Manganti, yaitu nama purba dari Gunung Cikuray. Dalam kolofon tertulis hasil sang penulis pertapaan Mandala Sunia Sang Abuyut Tejanagara yang sempurna Puncak Cikuray, Hulu Kumbang dari Batuwangi. Dari ratusan raja yang tersedia dalam naskah ini, admin mengambil bagian yang terkait dengan permohonan minta hujan. Saya mengambil dari bagian awal. Ong rasidap umangen angen di sang yang swawar cinta di jerotan hanana tembe migil kasakakala metu ti panon pangrenge puas hayu metu ti tutuk peta sabda metu ti rasa turun ti purana windu bijil ti pusaka jati benang nuras ti ajnyana bijil ti jati niskala sidi-sida para masuksma sedang sira sang amaca mengucap keajnyanaan metu wangi sang kandadi ngarana kasuda mula pasang kanan nikang aji ahung guru dewananta nete jati manembah sang karopitu kapitu sang hyang hayu pukulun sama sumangar pemohon kami nyaur patangkalan kami nyabda nyaksi kaberang kapeting kajagat buana lamba mehapekeun awak kami dek nyadu carita metukun kawacanaan kenati inya sang kanana. Batara wenang wisesa maseda, batari wenang masakti, batari bayu mangrenge, mulah mo renge suara aing ayeuna ini, mulah mo pihapi inya, suganeng lampah, suganeng salah tucap, suganeng salah sebut, suganeng salah ucap, sabdaning pindah kareka, sabdaing pindah ka mantra, uloning pindah ka kukus, sumangar jatina, mangka terus betan eta. Pasang guru pasampun, pamuhunan kami nyaur, patangkalan kami nyabda, pasaduan kami kanusia, seda para maseda, nusakti para masakti, kahiyang nalika jan terang ngaraning berang, kahiyang nalika jan terang ngaraning peting, kami sadu melem kukus, malamilwa malacandana, kigugula arai batara, dengan kulit nang kaberit, disilang cangkang pisitan, usar kalawan jamaka, jungatep deng halihair, dibaur deng tenjomaya, dirembay deng menyan berem, dipunjakan menyan putih, omas urai lun aya di mangkarasa.
ambung kukus kamanggung, mangka ambung ku ambuing. Ganda wangi nu wangi di buana, lamun condong kawetan, asup kana warna putih, gesan hiang iswara. Lamun condong ka kaler, asup kana warna hirang, gesana hiang Wisnu. Lamun condong ka kulon, asup karena warna kuning, gesan hiang Mahadewa. Lamun condong ka kidul, asup kana warna mirah, kasawargaan hiang Brahma. Lamuna terus kamanggung, asup kana catur warna, kasawargaan hiang Siwa. Kamanggung kasang rumuhun, kasang mangambang, kasang mangambung, kasang patih warah desa. Terus dongkap katan hanana, puncak sang hyang akasa, katungtung betik ning langit, puncak sang hyang akasa. Payung alas payung desa di pajar payung buana, mayungan kawang sajagat, lamuna datang ka inya, kukus kami jadi sangu, jadi reuk deng halenghem, jadi mega pihujanan. Lamunan ninggang kalemah jadi hunyur lemah halaki, jadi lemah keputihan, jadi lemah sang hyang. Lamunan ninggang ka batu, jadi batu pilinggaun, candi abang candi putih, candina batu sang hyang. Lamunan ninggang ka cai, jadina cisanta cisanti cika telasan, inya panti cihaliwung, ngarana sang hyang talaga warna. Dialah ku bocah lanang, dibawa di seeng tuban, diais ku bueh larang, diiring ku tatabehan, gong kuning gang salari. Pakun mawa bancana dasa mala, pangruat dasa kalesa, kitu kawastoanana. Semoga selamat ingatan pikiran dan angan-angan di sang hyang suawar cinta, di dalam ketiadaan mulai keluar pada dunia nyata, keluar dari mata dan telinga, keluar bayu dari mulut, keluar sabda dari rasa, turun dari untayan syair kuno, keluar dari pustaka sejati, hasil saripati pengetahuan, muncul dari keabadian sejati, kesempurnaan keabadian tertinggi. Tepatlah engkau hai pembaca mengucapkan pengetahuan, keluar wewangian dari asal kejadian yang disebut kemurnian asal, keaslian daripada aji. Ong Guru Dewananta, niti jati menyembah sang Karopitu, ketujuh sang hyang hayu, hamba bersama-sama bersuka cita sebagai asal kami bersabda, bersaksi pada siang dan malam, kepada jagat dunia semesta kami titipkan diri, kami akan meminta izin bercerita, mengeluarkan kewacanaan, karena dari situlah asalnya, Batara Wenang Wisesa sempurna, Batari Wenang yang sakti, Batari Bayu yang mendengar. Janganlah tidak mendengar suaraku sekarang ini, haruslah menerimanya. Barangkali salah kata, barangkali salah sebut, barangkali salah ucap, sabdaku pindah ke tulisan, sabdaku pindah ke mantra, suaraku pindah ke asap dupa, sukacitalah batinnya. Semoga sampai lebih dari itu, bimbingan dan ampunan. Sebagai awal kami berkata, sebagai asal kami bersabda, permohonan izin kami kepada Yang Mulia, Yang Sempurna, Yang Maha Sempurna, Yang Sakti, Yang Maha Sakti, kepada Hyang Nalika Jantra yang bernama siang, kepada Hyang Nalika Jantra yang bernama malam. Kami mohon izin membakar dupa, Ki Gugula Suruh Batara, serta kulit cempedak diselingi kulit langsat, usar, dan jamaka, jungatep dan halihair, dicampur dengan tenjo maya, dipadukan dengan kemenyan merah, ditaburi kemenyan putih, biji emas kalau ada supaya terasa. Membumbung asap ke angkasa, semoga tercium oleh Sunan Ambu segala jenis aroma yang wangi di dunia. Kalau asap condong ke timur, masuklah ke warna putih, tempat Hyang Iswara. Kalau asap condong ke utara, masuklah ke warna hitam, tempat Hyang Wisnu. Kalau asap condong ke barat, masuklah ke warna kuning, tempat Hyang Mahadewa. Kalau asap condong ke selatan, masuklah ke warna merah, kasorgaan Hyang Brahma. Kalau sampai ke atas, masuklah ke empat warna, kasorgaan Hyang Siwa. Ke atas kepada sang rumuhun, kepada sang mengambang, sang mengambung,
kepada Sang Patiwarah Desa terus datang ke ketiadaan, puncak Sang Hyang Angkasa, ke ujung lengkungan langit, puncak Sang Hyang Angkasa, payung alas payung desa yang disebut payung buana memayungi manusia sejagat. Kalaulah datang ke situ, asap dupa kami menjadi kabut, menjadi awan hitam dan mendung, menjadi mega pertanda hujan. Kalau jatuh ke tanah, menjadi gundukan tanah subur, menjadi tanah keputihan, menjadi tanah Sang Hyang. Kalau jatuh ke batu, menjadi batu untuk lingga. Candi merah, candi putih, menjadi batu Sang Hyang. Kalau jatuh ke air, menjadi air yang suci untuk membasahi, yaitu deretan Cihaliwung, namanya Sang Hyang Talaga Warna. Diambil oleh anak laki-laki, dibawa dalam dandang tuban, digendong dengan buah larang, diiringi dengan tetabuhan, gong kuning dan gang salari, untuk mencegah bencana dasa mala, untuk meruat dasa kalesa. Begitulah ketentuannya.